PSG dan Chelsea berhasil memenangkan laga leg pertama babak perempat final Champions League mengalahkan Bayern Munchen dan FC Porto. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Walaupun semua mata tertuju pada Erling Haaland, tetapi Jude Bellingham justru lebih bersinar. Borussia Dortmund baru saja menjalani pertandingan perempat final Champions League melawan Manchester City dini hari kemarin. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Etihad ini, skuad The Citizen berhasil unggul dengan skor 2-1. Haaland yang tampil sebagai bintang Borussia Dortmund menyuguhkan performa yang cukup baik. Walaupun gak nyetak gol, pemain setinggi 194 cm ini mengirimkan assist untuk gol Marco Reus. Di sisi lain, Jude Bellingham justru tampil lebih bersinar. Gelandang 17 tahun asal Inggris ini mencatatkan sejumlah peluang emas termasuk golnya pada menit ke-37 yang dianulir oleh wasit. Ederson, he's lost it to Bellingham and the whistle has gone in his favour. Sergio Aguero tergoda berpindah ke Chelsea karena mengincar satu rekor Premier League. Sergio Aguero resmi berpisah dengan Manchester City pada akhir musim ini. Sejumlah klub raksasa dari berbagai liga sudah mengantri untuk mendapat tanda tangannya mulai dari Chelsea, Juventus, PSG sampai Barcelona. Beredar kabar kalau Aguero akan tetap bertahan di Inggris untuk mengejar rekor pencetak gol terbanyak Premier League. Aguero sendiri menempati peringkat 4 dengan torehan 181 gol. Torehan tersebut cuma selisih 6 gol dari Andy Cole di peringkat ketiga. Di peringkat kedua ada Wayne Rooney dengan 208 gol, sementara di peringkat pertama ditempati Alan Shearer dengan 260 gol. Naby Keita bakal hengkang dari Liverpool dan merapat ke Leicester City. Naby Keita adalah salah satu pembelian termahal Liverpool. Dia diboyong dari RB Leipzig pada tahun 2018 silam dengan mahar 60 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Didatangkan dengan harga yang selangit, Keita justru gagal bersinar. Pada pertandingan perempat final Champions League kemarin, Jurgen Klopp berjudi dengan memasukkan Keita sebagai starter. Alhasil Liverpool kebobolan 2 gol dan Keita sudah ditarik keluar bahkan sebelum babak pertama selesai. Beredar laporan jika pelatih Leicester City, Brendan Rodgers berminat untuk mendatangkan Keita. Rodgers beranggapan Keita punya kemampuan di atas rata-rata dan bisa menghidupkan lini tengah skuad The Fox. Setelah dikabarkan bakal hengkang dari AC Milan, peminat Hakan Çalhanoğlu semakin bertambah. Arsenal dikabarkan bergabung dalam perburuan gelandang sekaligus otak permainan AC Milan, Hakan Çalhanoğlu. Sebelumnya sudah ada Chelsea yang lebih dulu berminat mendatangkannya. Tim Meriam London sendiri berminat mendatangkan Çalhanoğlu karena mereka terancam akan kehilangan Martin Odegaard. Pemain yang dipinjam dari Real Madrid tersebut akan pulang di akhir musim ini. The Gunners juga berkesempatan mendapatkan Çalhanoğlu secara gratis. Pasalnya, kontrak pemain asal Turki tersebut akan berakhir di musim panas ini. Barcelona dikabarkan akan mengubah isi kesepakatan agar bisa memboyong Eric Garcia ke Camp Nou. Barcelona sedang melakukan pembicaraan lanjutan terkait transfer mantan pemain mereka yakni Eric Garcia. Sebelumnya, Garcia sudah menyetujui kesepakatan dengan Barcelona pada musim panas kemarin. Sayang Barcelona belum mencapai kata sepakat dengan Manchester City. Dibanding melepasnya begitu saja, Barcelona menawarkan kesepakatan yang lebih rendah termasuk pemotongan gaji kepada Garcia. Hal ini tentu membuat Garcia berpikir ulang. Kembali ke klub masa kecilnya memang sudah jadi impian Garcia sejak lama. Tetapi kalau gajinya harus dipotong, mungkin Garcia bisa berpaling ke klub lain. Zinedine Zidane membuka peluang untuk melatih di Juventus musim depan. Jika benar terwujud, Zinedine Zidane akan bereoni. Ketika masih berkarir sebagai pemain, Zidane memperkuat sejumlah klub besar termasuk Juventus. Nama Zidane bahkan mulai disegani ketika dia berseragam bianconeri. Bermain selama 5 musim, Zidane sukses merampungkan 214 laga dengan menyumbangkan 6 trofi untuk Juventus. Zidane baru berpisah dengan bianconeri pada tahun 2001 ketika Real Madrid membelinya dengan harga 77 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Beredar kabar kalau Zidane akan mengakhiri karirnya di Real Madrid dan merapat ke Turin menggantikan Andrea Pirlo. Dalam wawancaranya, Zidane juga bilang kalau Juventus selalu ada di hati dan begitu penting di hidupnya. West Ham siap mempertahankan Lingard di musim panas nanti, tetapi MU nggak akan membiarkannya begitu saja. Minimnya
Minimnya menit bermain Lingard di Manchester United membuatnya dipinjamkan ke West Ham pada bulan Januari yang lalu. Saat itu West Ham nggak menuntut klausul pembelian permanen, yang berarti Lingard akan kembali ke Old Trafford di akhir musim ini. Sayang West Ham yang sekarang berminat mempermanenkan Lingard harus menyesali langkahnya tersebut. Sebelumnya, West Ham dianggap melakukan blunder karena mendatangkan Lingard. Nyatanya Lingard tampil luar biasa dan menciptakan gol-gol krusial untuk skuad The Hammers. Dari 8 pertandingan yang sudah dimainkan, Lingard sukses mencetak 6 gol. Lingard juga mengantarkan West Ham ke peringkat 4 klasemen Premier League. Atas performa gemilang tersebut, West Ham siap melakukan segalanya untuk mendapatkan Lingard. Masalahnya, Manchester United mungkin akan mematok harga yang jauh lebih mahal. Itu pun kalau Ole Gunnar nggak berminat memulangkan Lingard. Juventus dan AC Milan sedang merundingkan pertukaran pemain yang melibatkan Bernardeschi dan Romagnoli. Kompetisi musim ini sudah memasuki pekan-pekan terakhirnya. Untuk mengarungi musim depan, berbagai klub sudah mulai membongkar pasang skuadnya, termasuk Juventus dan AC Milan. Kedua raksasa Serie A ini dikabarkan bakal melakukan pertukaran pemain antara Federico Bernardeschi dan Alessio Romagnoli. Keduanya akan ditukar secara langsung tanpa tambahan biaya transfer. Bernardeschi sendiri sulit mendapat tempat di skuad utama Juventus dan posisinya sering diubah-ubah oleh Andrea Pirlo. Sementara Romagnoli posisinya mulai tersingkir oleh kehadiran Fikayo Tomori. Peluang barter ini terbilang cukup besar, mengingat kedua pemain sama-sama mengakhiri kontraknya pada musim depan. Keduanya juga berada di bawah naungan agen Mino Raiola. Menjamu PSG di Allianz Arena, Bayern Munchen justru ditekuk oleh PSG dengan skor 2-3. Tampil sebagai tim tuan rumah, Bayern Munchen mendominasi jalannya pertandingan. Hal ini terlihat dari penguasaan skuad di Rotten yang mencapai 64%. Thomas Muller CS bahkan mencatatkan 31 tendangan dan 12 diantaranya mengarah ke gawang Keylor Navas. Sementara PSG cuma mencatatkan 6 tendangan dan 5 yang mengarah ke gawang Manuel Neuer. PSG memenangkan laga dengan skor tipis 2-3. 3 gol yang tercipta dilesakan oleh 2 gol Kylian Mbappe dan 1 gol Marcos Awas Korea. Sementara 2 gol Bayern Munchen diceploskan oleh Erik Maxim Choupo-Moting dan Thomas Muller. 1 gol Mbappe dicetak cuma dalam 148 detik pertandingan. Menjadikannya sebagai gol tercepat PSG di ajang Champions League setelah gol Dani Alves ke gawang Bayern Munchen pada tahun 2017 silam. Chelsea berhasil menapakkan kakinya di laga leg pertama babak perempat final Champions League setelah mengalahkan FC Porto dengan skor 0-2. Bertanding di Stadion Sanchez Pizjuan Sevilla, kedua tim tampil dengan sengit. Walaupun kalah 10% penguasaan bola, Porto mencatatkan jumlah tendangan 2 kali lipat lebih banyak dari Chelsea. Skema Thomas Tuchel terlihat dominan, di mana Chelsea mencatatkan 534 operan dengan akurasi mencapai 84%. Mengungguli Porto yang menorehkan 344 operan dengan akurasi 78%. Skuad The Blues berhasil menutup laga dengan kemenangan 2-0. 2 golnya dilesakan Mason Mount pada menit ke-32 dan Ben Chilwell pada menit ke-85. Gol Mason Mount tersebut menjadikannya sebagai pencetak gol termuda Chelsea dalam babak penyisihan Champions League. Gol itu juga tercipta dari tembakan pertama Chelsea pada laga tersebut. Erling Haaland dikartu kuning oleh wasit hakim garis, bukan untuk hukuman tetapi meminta tanda tangan. Haaland menjalani pertandingan bersama Borussia Dortmund dalam laga perempat final Champions League melawan Manchester City dini hari kemarin. Dalam laga tersebut, Haaland gagal melanjutkan dominasi golnya dan cuma mengirimkan 1 assist kepada Marco Reus. Walaupun begitu, idola tetaplah idola. Terdapat kejadian unik yang terjadi di lorong Stadion Etihad. Dalam cuplikan video tersebut, Haaland menyapa wasit hakim garis yang berpapasan dengannya. Berikutnya, sang wasit hakim garis mengeluarkan kartu kuning kepada Haaland. Sang wasit hakim garis juga mengeluarkan alat tulis dan meminta tanda tangan Haaland di kartu kuningnya tersebut. Duet Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez membawa Inter Milan meraih 10 kemenangan berturut-turut. Inter Milan menjalani pertandingan Serie A pekan ke-28 melawan Sassuolo di Stadion Giuseppe Meazza. Tampil sebagai tuan rumah dan pemuncak klasemen, Nerazzurri langsung bermain dengan kekuatan penuh. Pada menit ke-10, Inter Milan melakukan serangan balik cepat melalui Ashley Young. Mantan pemain Manchester United ini melepaskan umpan silang dan berhasil disundul Lukaku menjadi gol.
Pada babak kedua, Inter Milan kembali melakukan serangan balik cepat melalui pergerakan Lukaku. Memanfaatkan bola muntahan, Lukaku mengirimkan umpan matang yang berhasil dikonversikan jadi gol oleh Lautaro. Sementara Sassuolo cuma berhasil cetak 1 gol melalui Junior Traore. Skor 2-1 bertahan sampai akhir pertandingan, sekaligus memperpanjang rekor 10 kemenangan beruntun Inter Milan di musim ini. Berita terakhir, Kylian Mbappe jadi man of the match saat Bayern Munchen melawan PSG dini hari tadi. PSG sukses membalas kekalahan mereka di final Champions League musim lalu dengan menekuk Bayern Munchen dini hari tadi. Les Parisiens berhasil mengungguli di Rotten dengan skor tipis 3-2. Kylian Mbappe lagi-lagi jadi bintang kemenangan PSG. Setelah raih hat-trick ke gawang Barcelona, kini Mbappe mencetak 2 gol ke gawang Bayern Munchen. Hebatnya, 2 gol tersebut lahir dari 2 tembakan yang dilepaskan Mbappe di sepanjang pertandingan, membuktikan Mbappe sebagai pemain yang begitu efektif. Atas penampilan gemilang tersebut, Mbappe mendapatkan predikat Man of the Match.